ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, bagikanlah makanan, wa sallu bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah di malam hari saat orang semua sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau semua akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Ini hadis sahih ini Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi katakan afsyus salam, sebarkan salam. Dalam keterangan yang lain begini, ayyul islami khair. Apa sih Rasul Islam yang baik itu atau muslim yang baik itu? Kata Nabi, tut'imut ta'am, senang bagi makanan. Yang kedua, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kedua, ngucapin salam pada orang yang engkau kenal atau dengan orang yang tidak engkau kenal. Sederhananya begini Bapak Ibu, yang bakal masuk surganya gampang itu orang yang suka bertegur sapa, walaupun enggak kenal gitu. Kalau kita ini enggak Pak, kalau enggak kenal enggak ngucap salam. Kadang-kadang udah kenal tapi enggak soulmate gitu, enggak deket banget gitu, karena enggak akrab, enggak ngucap salam. Atau pernah selek, pernah tersinggung, enggak ngucap salam. Padahal Nabi sampaikan alaman arafta, ucapkan salam itu kepada orang yang engkau kenal. Siapa dia? Wa man lam ta'rif, termasuk dengan orang yang tidak engkau kenal. Jadi poin di kalimat pertama ini satu, salam. Salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan dilimpahkan kepada kalian beserta rahmat Allah, kan doa. Jadi kita mendoakan sesama kita, dan kita menjadi unsur keselamatan bagi sesama kita. Enggak merugikan tetangga, enggak ganggu orang. Lisan kita menyelamatkan orang, perbuatan kita menyelamatkan orang. Itu yang disebut dengan menyebar salam. Atau setidak-tidaknya kita sederhanakan, rajin bertegur sapa, ramah. Apalagi disertai dengan senyum. Tabassumuka ingda wajhi akhika laka sodaqah. Manis wajahmu, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Apalagi ibu-ibu senyum depan suami, sedekahnya gede banget itu. Senyum sama orang saja sedekahnya, pahalanya sedekah. Senyum sama suami Bu, pahalanya seperti sedekah sebesar gunung Uhud. Banyak ibu-ibu ini lebih banyak nyengir kalau sama suami. Ibu-ibu ini banyak senyumnya apa banyak ngambeknya kira-kira? Sama lah, 50-50 biasanya ya. Ini yang pertama, ramah itu menghantarkan kita ke surga. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Inilah latar belakang maka orang Indonesia ini senang besekan Pak. Ini gara-gara hadis ini sebetulnya. Makanya kita senang among-among, sering rajin bagi makanan. Makanya Bapak Ibu, orang baik akan kelihatan rajin bagi makanan. Jadi kalau orang suka besekan lantakiran, itu orang baik berarti ya. Karena ada orang itu Pak, mending masakan busuk disimpan daripada dikasih tetangga. Ada kan? Saking pelitnya manusia. Nah orang baik itu dia akan berbagi makanan. Oke, tradisi kita ini hebat. Orang Jawa itu dapat kabar hamil, among-among. Hamil 4 bulan, among-among. 7 bulan, among-among. Lahiran anak, among-among. Akikah, among-among. Anaknya tumbuh gigi, among-among. Anaknya jejak bumi,
among-among. Anaknya sunat, among-among. Anak wedoknya pertama datang bulan, among-among. Enggak ketang nasi urap, tempe bacem, tahu bacem, telur sebelah jadilah. Enggak jadi masalah. Itu tradisi berbagi makanan, itu ciri ahli surga. Makanya Bapak Ibu ada lebih rezeki sedikit bagi makanan. Enggak ketang 10 tetangga yang dapat, 15 tetangga yang dapat, karena itu calon penghuni surga itu. Baru yang ketiga Nabi sampaikan, wasallu bil laili wan nasu niyamun, salat di malam hari yang orang-orang sedang tidur nyenyak. Itu ciri calon penghuni surga. Bangunlah malam, apalagi usia sudah 50 tahun ke atas Bapak Ibu, itu tidurnya sudah dikurangi. Betul nggak kira-kira? Kalau kayak saya ini tidurnya masih agak banyak, apalagi Ustadz Mukmin ya, badan selebar itu ya, kayaknya porsi tidurnya lebih banyak itu kalau nggak digugah, nggak dibangunin. Nah, masih begitu, apalagi kayak Jamal kali ya, kayaknya lagi senengnya ngorok itu. Cuman kalau sudah 60, apalagi Pak, 60 itu tidurnya paling 4 jam gitu. Apalagi sudah lewat situ, sedikit sekali tidurnya. Misalnya tidur jam 10, bangun jam 3 itu udah puas banget itu. Nah itulah kita gunakan untuk sholat tahajud, berkhalwat kepada Allah, bersepi-sepi dengan Allah saat orang lain sedang tidur. Ketika kita bangun malam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian saat sedang sendirian, tak ada yang melihatnya dan tak ada yang mendengarnya, fafadat ainahu, maka berguguran air matanya. Itulah air mata yang akan memadamkan api neraka, dan orang yang itu layak masuk surga. Karena begini, nangis dalam keadaan sendiri itu tulus, tapi nangis di tengah orang banyak itu modus. Percayalah sama saya, ibu-ibu nangis depan suami modus, karena takut kena marah, ada kesalahan. Bapak-bapak nangis sama istrinya modus, minta maaf karena terlanjur berbuat kesalahan, karena menyakiti istrinya, itu modus. Apalagi istri meninggal dunia, Bu. Bapak-bapak nangis di tengah orang banyak sambil ngintip, ada janda muda enggak ya? Itu modus. Jadi kalau orang nangis Pak depan orang, modus. Apalagi ustadz nangis depan jamaah, banyak modusnya itu ya. Wah, termasuk ustadz lah nangis depan jamaah itu mah modus ya. Nah, nangis sing tenanan, nangis yang sesungguhnya saat sedang sendirian, tak ada yang dengar, tak ada yang lihat, maka itulah air mata yang akan memadamkan api neraka. Tapi kalau nangis depan orang itu namanya air mata buaya itu. Jangan gampang percaya. Jadi 3 di sini kita dapat di hadis ini. Pertama, calon ahli surga itu rajin bertegur sapa, enggak pandang golongan, enggak pandang suku, entah solmet atau tidak, entah kenal atau tidak, dia rajin bertegur sapa, mengucapkan salam. Yang kedua, calon penghuni surga itu rajin berbagi makanan, rajin besekan, takiran, among-among dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, rajin bersepi-sepi di malam hari untuk semata-mata mengingat Allah Ta'ala. Maka Nabi sampaikan, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma amin.